dengan surga, takkan berkurang. Harta yang sedekah akan bertambah, akan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma nusolli wa nusallim ala qudwatina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narju minallahi syafa'atuhu fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya jualah hari ini di Ramadan ke-15 ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk bisa merasakan di Ramadan tahun ini. Sholawat beserta salam kita sampaikan kepada qudwah dan uswah terbaik kita, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat yang sering kita ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bisa menjadi penolong kita di yaumil akhir kelak. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit tausiah tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan istimewa bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Di bulan suci ini setiap amal ibadah diganjar dengan 1000 kali lipat dibandingkan dengan 11 bulan lainnya. Kedatangan Ramadan setiap tahunnya tak henti menjadi penghibur hati bagi setiap mukmin. Bagaimana tidak, pahala ditawarkan di bulan ini. Salah satu ibadah yang dianjurkan dalam bulan Ramadan adalah sedekah. Orang yang bersedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Sebab sedekah merupakan amal kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 16 yang menjelaskan bahwa khusus amal sedekah akan dilipat gandakan kembali sesuai dengan kehendak Allah dan akan mendapatkan tambahan berbagai keutamaan sedekah. Terdapat beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan dalam bersedekah. Antara lain, yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Tetapi hal tersebut tidak serta-merta bukan berarti kita lantas menyepelekan dosa yang kita perbuat, gitu ya. Ampunan dosa itu harus disertai tobat kita sepenuh hati. Yang kedua, bersedekah memberikan keberkahan pada harta yang kita miliki. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Tiga, Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18. Yang keempat, terdapat pintu surga yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Dan yang terakhir, orang yang sering bersedekah akan terbebas dari siksa kubur. Mengenai sedekah terbaik di bulan Ramadan, apa sih sebaiknya yang harus kita keluarkan? Sebagai ilustrasi, misalnya kita memiliki uang 100.000. Dengan uang tersebut, apa yang sebaiknya kita sedekahkan? Jadi, dengan uang tersebut, kita cari mana yang paling banyak menghasilkan pahala terus berlipat, meskipun kita tidak melakukannya. Sebagai contoh, uang tersebut kita belikan untuk makanan. Kita belikan makanan untuk para penghafal Al-Quran. Nah, karena penghafal Quran tadi memakan makanan dari kita,
mereka memiliki energi untuk menghafal Al-Quran, mereka memiliki energi untuk sholat. Dengan kebaikan tersebut, kita akan mendapatkan pahala, karena dengan makanan yang dari kita, mereka bisa melakukan amal ibadah. Tetapi ketika energi mereka berhenti, tidak merasa kenyang lagi, pada saat itulah pahalanya berhenti, stop sampai di sana. Tapi jika dengan uang tersebut kita belikan mushaf Al-Quran untuk kita berikan kepada para penghafal Al-Quran, dan Al-Quran tersebut dibaca, dipakai untuk murojaah, maka pahalanya akan mengalir kepada kita yang memberikan. Menariknya, jika kita sudah meninggal dunia, tetapi Al-Quran tersebut masih terus dipakai, masih terus dibaca untuk menghafal Al-Quran, pahalanya pun akan sama, masih tetap akan mengalir kepada kita. Dan yang lebih menarik lagi, jika Al-Quran tersebut sudah rusak, tetapi para penghafal Al-Qurannya telah hafal 30 juz, ia memiliki murid dan muridnya belajar dari penghafal Al-Quran tersebut, maka pahalanya pun masih tetap akan terus mengalir kepada kita, karena kita yang pertama kali memberikan Al-Quran tersebut. Masya Allah, begitu banyak kebaikan yang didapatkan karena kita bisa wakaf Al-Quran. Nah, itu disebut dengan sodakoh jariyah. Jadi, jika kita tidak mampu menjadi penghafal Al-Quran, maka jangan gagalkan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Jikapun kita tidak sanggup menjadikan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, maka jangan gagalkan harta kita untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran. Kenapa? Supaya di akhirat kelak harta kita lah yang akan menjadi saksi kebaikan untuk kita. Ya Allah, mohon maaf, aku tidak mampu menjadi penghafal Al-Quran. Aku pun tidak mampu menjadikan anak-anakku menjadi penghafal Al-Quran. Tetapi hartaku menjadi saksi baik untuk Al-Quran itu sendiri. Sahabat, pernahkah kita bertanya-tanya di masa sulit seperti ini, apakah kita harus tetap bersedekah? Sementara untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja sulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Mungkin ada di antara sahabat semua yang sudah cukup usia menikah, tetapi belum Allah temukan dengan jodohnya. Atau ada yang sudah menikah, tetapi belum Allah karuniai seorang anak. Ada juga yang sudah memiliki anak, tetapi tidak sesuai dengan harapan. Mari sahabat semua, kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk membeli semua kesulitan-kesulitan kita. Pandemi ini ujian. Apakah kita tetap istiqomah untuk beramal soleh dan bersedekah, atau malah terhenti dengan alasan-alasan yang kita punya? Sahabat, jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk bersedekah, menjadikan ajang sebagai wasilah kebaikan untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tausiah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada di antara sahabat semua yang mau menitipkan hartanya untuk disedekahkan melalui wasilah Yakesma, kami memberikan wasilah untuk bisa menyalurkannya kepada yang berhak menerima. Sahabat semua bisa transfer ke rekening di bawah ini, atau dananya bisa kami jemput untuk disalurkan ke yang berhak menerima. Dan jangan lupa konfirmasi transfer melalui nomor di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.